Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Itu, pria tersebut ragu untuk menjawabnya, dan dia memandang wanita di sampingnya juga dengan tatapan meminta bantuan. Heh, kamu tenang saja, kita adalah orang yang sama, karena wanita itu hanyalah alat pemuas saja. Ayolah, katakan alasannya padaku, biarkan kedua wanitaku ini tahu akibatnya jika meninggalkanku, ucap Lintian yang mencoba menggoda si pria tersebut. Mendengar bagaimana Lintian berbicara padanya, pria itu akhirnya tidak gugup lagi, dan malahan benar-benar berpikir kalau Lintian adalah tipe orang yang sama dengan dirinya. Apalagi dengan perkataan Lintian yang ingin memberi kedua wanitanya ini pelajaran, itu jika keduanya sampai meninggalkan Lintian. Wanita itu hanyalah orang bodoh tuan, aku tidak pernah mencintainya, dan aku juga hanya menginginkan harta yang ada padanya saja. Pada saat itu karena dia terlalu percaya kepadaku, dia menjadi tidak waspada dan aku menjualnya kepada tetua keluarga San, ucap si pria dengan tersenyum sambil memandang Lintian. Badan Feng Yin mulai gemetar setelah mendengar perkataan pria tersebut. Tetapi dia masih menahan emosinya, karena dia tahu Lintian masih ingin memberikan pertanyaan lain kepada pria tersebut. Dan juga, sudah 2 kali pertanyaan dari Lintian tadi telah mengubah Feng Yin menjadi sangat sedih. Dia telah berjuang agar dirinya dan tunangannya itu hidup bahagia, tapi tak disangka, kalau dia hanya dimanfaatkan saja oleh pria tak tahu malu ini. Lan Jingyi juga terlihat sangat marah, dan dadanya naik turun karena menahan emosinya sendiri. Dia juga tidak menyangka, ternyata ada pria yang tidak tahu terima kasih seperti pria di depannya ini. Wah, sayang sekali, padahal wanita itu cukup cantik. Coba saja aku bisa menikmatinya, ucap Lintian dengan malas. Tuan, wanita itu sudah tidak perawan lagi. Dan menurutku juga, wanita itu kemungkinannya sudah mati. Alasan aku menjualnya juga, karena wanita itu adalah wanita bodoh yang tidak tahu diri, ucap si pria dengan bangga. Begitulah, jadi bagaimana pendapat kalian berdua sekarang? Tanya Lintian sambil memandang kedua wanita tersebut dengan tersenyum. Dan tiba-tiba saja, plak, apakah kamu pikir tunanganmu itu bodoh? Dan aku pikir wanita itu juga hanya alat. Ucap Lan Jingyi dengan marah. Iya, mereka hanya alat bagiku. Wanita bodoh seperti tunanganku itu juga tidak pantas bersamaku. Yang pantas denganku, adalah wanita yang sekarang bersamaku ini, ucap pria tersebut sambil mencubit pinggul wanita di sampingnya. Itu sudah jelas dia berpikir kalau Lintian berada di sisi mereka, jadi keduanya terlihat santai meski Lan Jingyi terlihat marah kepada mereka. Biadab, sungguh pria tercela, ucap Lan Jingyi dengan marah. Dia ingin memukul pria itu sampai mati, tapi tangan Feng Yin menghalanginya. Feng Yin berdiri, dan kemudian menggelengkan kepalanya ke arah Lan Jingyi. Lalu setelah itu, Lan Jingyi tentu saja mengerti maksud dari Feng Yin. Biarkan aku yang menyelesaikan semua masalah ini, ucap Feng Yin dengan suara serak. Oh, biarkan saja, ucap Lintian ke arah Lan Jingyi, dan juga mendukung wanita yang sudah sakit hati itu. Lan Jingyi menggigit bibirnya, lalu duduk kembali ke tempatnya. Feng Yin berjalan ke arah keduanya dengan tatapan tenang, tapi yang sebenarnya, hati Feng Yin sudah sangat sakit melihat dan mendengar semua perkataan tunangannya itu. Apakah kamu ingat aku? Ucap Feng Yin sambil melepaskan cadar di depan kedua orang itu. Wajah pria dan wanita itu pun berubah menjadi kaget, dan tidak percaya saat melihat wajah cantik Feng Yin. Kamu, bagaimana kamu masih Hisuo? Ucap pria itu dengan sangat kaku, saat melihat wanita yang mana dulunya adalah tunangannya sendiri. Kenapa aku masih hidup ya?
Tentu saja itu berkat tuanku. Jika bukan Tuan yang menolongku, mungkin aku sudah mati dengan perasaan tulusku padamu, dan aku pun tidak tahu kenapa aku bisa seperti itu dulunya, ucap Feng Yin dengan emosinya yang tidak bisa dikatakan. Yin aku, ucap si pria itu. Jangan pernah memanggilku seperti itu lagi, ucap Feng Yin dengan marah sambil memandang pria itu. Dan kamu, aku tidak menyangka, kalau orang yang aku anggap teman juga, ternyata ikut terlibat dengan apa yang terjadi padaku, ucap Feng Yin sambil melihat wanita di sebelah pria tersebut. Cih, kamu hanya pelacur. Apa salahnya? Kamu juga tidak pantas mendapatkan semua yang ada di sini. Ucap wanita itu tanpa rasa takut, saat melihat kalau orang yang dia lawan adalah Feng Yin. Mendengar perkataan wanita itu, Feng Yin menjadi sangat marah. Dia juga pada awalnya tidak menyangka, kalau wanita ini yang dia anggap sebagai temannya sendiri, ternyata dia juga mengkhianati Feng Yin. Bang, kamu tidak pantas hidup, setelah semua yang kamu lakukan kepadaku, dan kepada wanita yang kalian jual. Ucap Feng Yin sambil memukul si wanita yang di depannya itu sampai mati. Wajah Feng Yin sudah terlihat sangat tenang, bahkan tidak ada rasa kasihan lagi terhadap wanita yang mati dengan darah yang terus keluar dari mulutnya. Tunangan Feng Yin juga sudah gemetar karena ketakutan, ketika dia melihat wanita yang mati di sampingnya. Dengan wajah ketakutan, dia memohon kepada Lin Tian agar bisa menyelamatkan dirinya. Aku adalah orang yang sedang mabuk, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi, ucap Lin Tian dengan acuh kepada pria itu. Meong, naga kecil juga merespon perkataan Lin Tian tadi dengan suara kucingnya. Mendengar itu, si pria yang tadinya berpikir kalau Lin Tian itu sama dengannya, akhirnya dia langsung mengerti. Ternyata Lin Tian sengaja berbicara seperti itu, agar semua kelakuan aslinya terungkap di depan Feng Yin. Maaf, sejak hari ini kamu tidak ada lagi di hatiku. Kamu bisa pergi dari sini, dan jangan kembali lagi, ucap Feng Yin dengan nada dingin. Baiklah, aku akan pergi, ucap pria itu yang merasa kalau dirinya sudah diampuni oleh Feng Yin. Akan tetapi, nanti kalian siap-siap saja. Setelah aku melaporkan masalah ini kepada raja, maka kalian tidak akan dapat berdiri lagi di sini, dan hanya kematian yang menunggu kalian, ucap pria tersebut di dalam hatinya. Tentu saja dia tahu masalah yang terjadi di kota, yaitu banyaknya tetua keluarga San yang mati dalam seminggu terakhir. Dengan bebasnya dua dari sini, maka dia juga memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada Lin Tian dan Feng Yin. Pergilah, jangan biarkan aku menarik lagi perkataanku tadi, ucap Feng Yin dengan nada sangat marah. Iya, aku pergi, ucap pria itu dan langsung berdiri dari sana, sambil berlari menuju pintu restoran yang tertutup itu. Tunggu dulu, ucap Lin Tian yang di bangkunya yang terlihat malas. Kenapa Tuan? Tanya pria itu dengan gugup. Cerot, uhuk. Sebuah pedang terbang menusuk tepat di jantung pria tersebut, itu terjadi saat dia berbalik menghadap Lin Tian. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan ketika memandangi Lin Tian. Kenapa? Ucap pria itu pada Lin Tian, sebelum dia jatuh tak bernyawa. Dia memang telah melepaskanmu, tapi tidak denganku. Ucap Lin Tian dengan santai. Feng Yin menutup matanya, saat melihat pria yang dulu adalah tunangannya itu telah mati. Walaupun hatinya masih terasa sakit, tapi itu tidak terlalu sakit setelah mendengar semua yang dikatakan oleh pria itu kepadanya. Kadang-kadang kita harus jatuh dulu, agar dapat lebih berhati-hati saat melangkah lebih jauh. Dan apabila kamu terjatuh, itu adalah langkah awal dari dirimu. Jadi, jangan terlalu sedih dengan pria seperti ini, ucap Lin Tian kepada Feng Yin. Aku mengerti Tuan, ucap Feng Yin dengan hormat kepada Lin Tian.
Walaupun aku merasa bukan laki-laki yang baik juga, tapi setidaknya aku bukanlah orang yang suka menipu perasaan orang lain seperti dia, ucap Lin Tian sambil menatap mayat pria yang di dekat pintu itu. Meong, aku juga seperti itu kak, ucap naga kecil dengan bangga, setelah selesai meminum anggur di meja. Bodoh, ucap ketiganya serentak kepada naga kecil. Uhuk, kenapa kalian mengatakan aku bodoh? Ucap naga kecil dengan agak menyedihkan karena tersedak. Lin Tian dan dua wanita lainnya tidak menjawabnya, dan mereka tentu saja tahu kalau kucing ini sama seperti kucing putih satunya lagi. Meskipun kedua wanita ini tidak pernah melihat kedua berandalan ini beraksi, tapi jelas saja kalau dua berandalan ini bukanlah hal yang baik juga. Apalagi jika dikaitkan dengan bagaimana mereka melakukan hal dalam seminggu ini, siapa yang akan percaya dengan perkataan naga kecil, jika mereka tahu pelaku dari perbuatan yang terjadi dalam seminggu ini. Kakak, aku adalah naga yang polos, ucap naga kecil yang membela diri. Lin Tian hampir ingin menamparkan naga kecil ini, itu karena bagaimana polosnya dia berbicara. Sudahlah, Feng Yin, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah di sini? Tanya Lin Tian. Feng Yin terdiam, lalu untuk sementara waktu dia baru mengangguk, kalau dia bisa menyelesaikannya. Baiklah kalau begitu, biarkan orang-orang di kota tahu, kalau restoran dan tempat hiburan ini sudah berada di tangan keluarga Lan dulu, ucap Lin Tian. Mendengar itu, Lan Jingyi mengerti apa maksud Lin Tian. Feng Yin juga tidak menolaknya, karena memang dengan adanya keluarga Lan di belakang restoran ini, maka tidak akan terlalu membuat dia kesulitan untuk membangun restoran ini lagi. Baiklah kalau begitu, aku tidak dibutuhkan di sini. Kamu lakukanlah yang terbaik, dan aku juga harus bersiap-siap untuk 2 hari ke depan, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Naga kecil juga berhenti bercanda, dan menatap Lin Tian dengan serius. Lin Tian yang melihat naga kecil, dia segera mengangguk kepada naga kecil. Lalu naga kecil tersenyum dan pergi dari sana, dan meninggalkan dua wanita yang bingung dengan cara keduanya memberi kode. Baiklah aku akan kembali dulu, orang tua itu sudah menungguku di rumah, ucap Lin Tian kepada Feng Yin. Aku ikut, ucap Lan Jingyi. Kamu di sini dulu untuk bantu Feng Yin. Dengarkan saja perkataanku, ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi. Mendengarkan suara lembut Lin Tian untuk pertama kalinya kepada dirinya, Lan Jingyi tidak bisa menolak dan langsung setuju. Lin Tian tersenyum dan pergi dari restoran itu dengan langkah tenang, dan dia berjalan di sekitaran kota sambil melihat-lihat hal yang terjadi di sana. Tentu saja kadang-kadang ada beberapa prajurit dan keluarga San yang nakal, tapi dia tidak mengganggu mereka. Karena jika dia ikut campur, maka semuanya akan berantakan meskipun hanya melakukan sedikit kesalahan saja. Lin Tian sudah tiba di gerbang kota, dan melihat masih ada mayat dengan seluruh anggota badan yang keluar dari tubuh mereka, dan juga ikut tergantung di gerbang. Meski dia tahu hal di depannya itu sangatlah kejam, tapi bagaimanapun juga itulah yang pantas didapatkan bagi orang-orang seperti mereka. Karma selalu berlaku, bahkan jika itu di alam langit. Dan hal semacam itu tidak memandang siapa mereka, meskipun dia adalah dewa penguasa sendiri. Nak, kenapa kamu terlihat sedih melihat mayat itu? Tanya seorang pria tua yang tiba-tiba menyapa Lin Tian. Oh, tidak juga, aku hanya merasa penasaran, kenapa orang-orang ini bisa menjadi seperti itu. Balas Lin Tian kepada orang tua itu. Nak, mereka adalah orang yang kejam, dan tidak pantas kamu kasihani. Kamu dapat melihat di kota ini, bagaimana hidup rakyat jelata dan juga rakyat menengah yang bukan bangsawan, ucap orang tua tersebut. Jadi perbuatan apa yang mereka lakukan? Tanya Lin Tian yang berpura-pura penasaran. Orang tua itu menceritakan beberapa hal yang dia ketahui dari perbuatan kejam mereka,
yang suka menindas dan juga memperkosa para wanita dan gadis di bawah umur. Bahkan ada beberapa berita kalau hilangnya para gadis serta anak-anak di alam kehancuran, itu ada hubungannya dengan keluarga San. Lin Tian yang mendengar itu mengangguk sebagai tanda kalau dia mengerti. Meskipun dia juga tahu, tapi awalnya dia berpikir kalau para rakyat di sini sedikit tidak peduli dengan yang terjadi di alam kehancuran. Tapi ternyata, Lin Tian salah. Bagaimanapun juga ini adalah tanah air mereka, dan tentu saja mereka berharap tanah air mereka menjadi lebih baik dan juga enak untuk ditinggali. Tapi karena kerajaan kehancuran sekarang, alam kehancuran pun menjadi kacau, dan menjadi tidak teratur. Kakek, semua hal ini pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Dan mungkin saja tekad kalian ini akan mengubah masa depan alam kehancuran, ucap Lin Tian. Iya, aku sangat berharap bisa melihat alam kehancuranku ini, menjadi alam yang lebih baik, ucap orang tua itu dengan senyum di wajahnya. Mendengar itu, Lin Tian hanya membalas dengan senyuman. Lalu dia pamit kepada orang tua tersebut, dan langsung berjalan menuju rumah keluarga Lan. Mari kita lihat, seperti apa kartu tersembunyi Raja Kehancuran ini, ucap Lin Tian sebelum dia masuk ke rumah keluarga Lan. Di dalam istana, ayah, Pangeran Mahkota, dan Pangeran keempat berlutut di hadapan Dewa Kehancuran dengan ketakutan. Kalian benar-benar membuatku malu, ucap Dewa Kehancuran dengan nada acuh sambil memandang keduanya. Maafkan kami ayah, tapi pemuda itu benar-benar sangat kuat, ucap Pangeran keempat. Kuat apanya, sekuat apa dia, sehingga berani lancang menghina aku? Ucap Dewa Kehancuran dengan marah. Kedua pangeran itu tidak menjawabnya. Meski mereka merasakan tekanan dari Lin Tian, tapi mereka tidak tahu dengan pasti tingkat berapa kekuatan Lin Tian itu. Jadi, mereka pun tidak dapat mengatakan dengan akurat kekuatan Lin Tian sekuat apa. Sedangkan Dewa Kehancuran juga merasa, kalau Lin Tian ada hubungannya dengan kejadian baru-baru ini yang ada di kota. Jika benar dialah dalang dari semua ini, aku akan membuat hidupnya lebih menyedihkan dari kematian, ucap Dewa Kehancuran. Yang tidak dia ketahui adalah, wajah Pangeran keempat dan Pangeran Mahkota yang sedang berlutut ini wajah mereka berdua semakin memerah. Dan Pangeran keempat seperti sedang merasakan sakit secara perlahan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.